Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya M. Agus Fauzi. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Jember. Pada kali ini saya akan menampilkan video terkait dengan praktek pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyimak, semoga terinspirasi. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Anak-anak, kalau baik itu kira-kira di hati kita itu bahagia, sedih, atau bergembira? Bergembira. Karena kondisinya baik. Nah, bagaimana indikator wajah baik? Otomatis terlihat dari bentuk wajah. Ya, seperti itu. Coba Pak Osi bertanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik. Nah, kan lebih bagus. Ya. Jadi, ketika kamu mendapatkan senyumnya, kamu tahu oh, memang betul-betul dalam kondisi baik. Ya sudah. Hari ini, Rum kenapa terlambat? Bangunnya jam 8. Bangunnya kesiangan. Seperti itu. Tapi tadi malam informasinya tahu? Sudah tahu. Sudah tahu. Sudah. Kali ini juga masuk semua. Alhamdulillah masuk semua diterapkan lokasinya. Seperti itu. Ya. Bagaimana caranya biar tidak terlambat bangun? Tidur jangan terlalu malam. Apa lagi? Ya. Pasang alarm, betul? Iya, pasang alarm tidak masalah. Jadi ya sebulan. Kalau kadang-kadang, ya kan? Kalau juga sama anak. Kalau seandainya takut terlewatkan, pasang alarm. Seperti itu. Karena alarmnya di HP-nya bunyi. Non-non, nggak apa-apa. Seperti itu. Biar kita tidak ada keterlambatan dalam suatu aktivitas. Oke, dan sebelum melanjutkan pelajaran, kita nyanyikan lagu nasional. Salah satu lagu nasional apa? Yang paling gampang apa? Udah Pancasila. Oke ya. Dan 1, 2, 3. Apa ya? Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Dulu ketika Pak Salah ketika kecil itu sama di ini, bukan pribadi bangsaku. Pribadi bangsaku itu zamannya Pak Osi
kecil. Tapi karena sekarang Pak Fauzi sudah tua, ya, maka sudah tahu waktunya itu adalah pribadi bangsa. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan apa? IPA. Silakan dikeluarkan bukunya. Disiapkan bukunya. Ya, sambil menyiapkan buku, kemarin kita sudah belajar dengan yang namanya keanekaragaman. Ya, keanekaragaman. Kita sudah belajar dengan keanekaragaman. Keanekaragaman ada berapa anak? Dua. Yang pertama keanekaragaman hayati, yang kedua keanekaragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati satunya berarti yang non hayati. Ya, Pak, apa itu keanekaragaman hayati ya? Hayati itu nama orang. Orang itu mati apa hidup? Ya, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang isinya makhluk hidup. Itu keanekaragaman hayati. Apa saja berarti kalau keanekaragaman hayati? Contohnya tumbuhan, hewan. Ini yang hayati. Seperti itu. Kalau non hayati berarti ya tak hidup. Apa contohnya? Apa contohnya non hayati? Air, tahu air? Itu air apa tidak? Tidak, hanya airnya Naruto aja hidup. Tidak, kenapa air? Nah, hanya Naruto saja. Tapi pada dasarnya air itu tak hidup. Lepas tadi kan mengalir, bahkan bergerak, tapi tak hidup. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tidak ada, air belok kiri, tidak ada air. Seperti itu. Nah, itu pelajaran kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar memperkuat terkait dengan keanekaragaman hayati, ya, keanekaragaman hayati non hayati, tapi berdasarkan kelompoknya, ya, berdasarkan kelompoknya. Seperti itu. Bagaimana caranya? Kemarin kita sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Ini nanti adalah bagian tim wawancara. Jadi kamu bertanya jawab sebanyak mungkin dengan temannya berpasangan. Ini adalah tim khusus, tim ahli. Ya, jadi Anda khusus mempelajari materi, nanti ketika tim lain bingungan, Andalah yang menjawab. Nah, ini adalah tim yang membuat suatu animasi. Ya, animasi terkait dengan hasil keanekaragaman. Pak, bebas, ya, bentuknya bebas. Nanti kertasnya Pak Fauzi. Kenapa? Nanti kita tempel bersama-sama. Oke, ya. Sekarang silakan dibuka buku paketnya. Silakan dibuka buku paketnya. Ya, oke, sudah. Hari ini kita akan belajar dengan halaman 170. 170 di buku paket dan halaman 11 di LKS. 170 di buku paket dan halaman 11 di LKS. Sudah ketemu? Sudah. Coba lihat Pak Fauzi. Ini yang saya angkat tangan mana? Ini? Kalau gini, ini yang saya angkat tangan mana? Ini? Ya, sekarang coba kira-kira kamu bisa konsentrasi tidak? Ya. Ini tangan apa Pak Fauzi? Ini? Kamu ikuti ucapan Pak Fauzi. Ya, angkat tangan kiri. Nah, masih ada yang kurang konsentrasi. Turun lagi. Angkat tangan kanan. Berarti masih kurang konsentrasi. Ya. Pak Fauzi punya permainan. Ini jadi apa? Ini. Pak Fauzi punya permainan. Konsentrasinya gini, ya. Jadi ketika ini bergerak ke kanan, yang keluar jadi kelingking dan jempol. Ketika bergerak ke kiri, yang keluar berarti kelingking dan jempol. Sudah, ngerti? Coba, ini lihat. Kalau ke kanan berarti gini. Berarti semuanya yang sebelah kanan keluar. Kalau ke kiri berarti ya kiri. Understand? Oke, coba ulangi. Ya, kalau saya bilang kiri, berarti tangannya ke kiri. Kiri kanan, kiri kanan. Sudah, siap. Ayo, semuanya wajib keluar. Sudah siap? Tutup. Ya, tutup. Sudah siap? Tutup. Sudah siap? 1, 2, 3. Kiri kanan, kiri
Ada yang tak berkata itu melatih apa? Konsentrasi boleh. Ya, melatih jari-jari. Pak, ada keperluan ini Pak. Ya, ini namanya anak-anak melatih kesepakatan otot kanan dan otak kiri. Jadi mulutnya mengucapkan kiri kanan. Makanya pakai lagu. Ada dulu naik ke puncak gunung tinggi. Oke, sudah. Itu nanti permainan. Oke, dah. Sekarang coba cermati di halaman 170. Yuk, lalu dicermati di halaman 170. Nanti kita akan belajar pengelompokan hewan dan tumbuhan. Ya, hewan apa kemarin? Flora apa fauna ya? Hewan itu flora apa fauna? Fauna. Berarti kalau tumbuhannya? Anak-anak setelah Pak Fauzi baca, ternyata flora dan fauna itu ada kelompoknya sendiri-sendiri. Setelah Pak Fauzi baca, seperti itu. Ya, tadi malam ada yang belajar itu. Ya, itu kita belajar hari ini. Ya, jadi ternyata pengelompokan tumbuhan dan hewan di Indonesia itu ada 3 kelompoknya. Seperti itu. Bagaimana kelompoknya? Coba kita simak video yang Pak Fauzi lihat tadi malam. Di samping memiliki keanekaragaman yang tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati dilihat dari pola persebarannya. Di dunia terdapat 6 wilayah atau zona utama persebaran makhluk hidup atau biogeografi, yaitu zona Paleartik, zona Neartik, zona Neotropik, zona Ethiopia, zona Oriental atau Asia, dan zona Australia. Putus. Tahu Indonesia? Tahu. Kalau secara dunia Indonesia ada di mana itu zona mana? Orient. Ya. Jadi secara dunia ternyata Indonesia itu ada di zona oriental. Ini ada di zona oriental itu. Apa saja zona orientalnya kita lihat. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara 2 zona biogeografi, yaitu zona Oriental dan zona Australia. Zona Oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah barat Indonesia terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia, misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kera. Adapun zona Australia meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Hewan-hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, contohnya kuskus, wallaby, platypus, dan kanguru. Pembagian fauna menjadi 2 kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan Sunda dan paparan Sahur. Di antara paparan Sunda dan paparan Sahur dapat ditarik garis pemisah yang dinamakan garis Wallace. Sebelum lanjut, anak-anak tahu dangkalan Sahur? Ya. Ini dangkalan Sahur ya? Ini dangkalan? Ya, seperti itu. Ini provinsi apa? Papua. Ini benua Australia. Ini ada daratan. Ternyata zaman dahulu anak-anak itu satu daratan. Zaman dahulu. Ini buktinya ini. Ini dulu jadi satu daratan ini. Seperti itu. Sama dengan ini dulu. Ini kan ada di sini kan sekarang laut. Tapi ternyata di sini dulu adalah daratan. Gitu. Makanya dibedakan hanya menjadi 2, Sahul dan Sunda. Ayo lanjut lagi. Garis Wallace merupakan garis hayal yang ditemukan oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Pada tahun 1863, ia menemukan garis Wallace setelah ia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian timur. Garis ini membelah Selat Makassar menuju ke selatan hingga ke Selat Lombok. Jadi, garis Wallace memisahkan wilayah Oriental dengan wilayah Australia. Namun selanjutnya, pada tahun 1904, seorang zoologis dari Jerman bernama Max Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak semuanya tergolong kelompok hewan Australia. Menurut Weber, di Sulawesi ada juga hewan-hewan yang memiliki sifat-sifat oriental, sehingga ia berkesimpulan bahwa hewan-hewan Sulawesi merupakan hewan peralihan.
Selanjutnya, Weber membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara menuju ke Kepulauan Aru. Garis ini kemudian dikenal sebagai garis Weber. Sebagai bukti Sulawesi merupakan zona peralihan, contohnya adalah di Sulawesi terdapat opossum dari Australia dan kera makaka dari Oriental. Selain Sulawesi, Nusa Tenggara juga termasuk ke dalam zona peralihan. Hewan-hewan yang terdapat di zona peralihan antara lain babi rusa, kuskus, anoa, komodo, dan burung maleo. Dengan adanya garis Weber, Indonesia terbagi menjadi 3 zona pembagian fauna: Australia, Asia, dan peralihan. Fauna daerah oriental yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta pulau-pulau di sekitarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, banyak spesies mamalia berukuran besar seperti badak, gajah, banteng, dan harimau. Yang kedua, terdapat berbagai macam jenis kera, terutama di Kalimantan yang paling banyak memiliki primata, misalnya orangutan, bungkal, dan bekantan. Yang ketiga, burung-burung dapat berkicau, tetapi warnanya tidak seindah burung yang berada di zona Australia, misalnya jalak Bali, murai, ayam hutan, dan ayam pegar. Flora di zona oriental memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan ciri-ciri tumbuhan Asia. Contohnya tumbuhan jenis meranti-merantian, berbagai jenis rotan, dan berbagai jenis nangka. Hutan hujan tropis terdapat di bagian tengah dan barat Pulau Sumatera serta sebagian besar wilayah Kalimantan. Hal ini disebabkan sejarah geologi bahwa dulu dataran Sunda bergabung dengan benua Asia. Di dataran Sunda banyak dijumpai tumbuhan endemis, yaitu tumbuhan yang hanya terdapat di tempat tertentu dengan batas wilayah yang relatif sempit dan tidak terdapat di wilayah lain. Contohnya adalah bunga Rafflesia arnoldii, hanya terdapat di perbatasan Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan, serta anggrek Tin Soeharto yang hanya tumbuh di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Fauna daerah Indonesia bagian timur, yaitu Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, relatif sama dengan Australia. Ciri-ciri yang dimilikinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mamalia berukuran kecil. Di Papua terdapat kurang lebih 110 spesies mamalia, misalnya kuskus dan opossum. Di Papua juga terdapat 27 hewan penggerak atau rodensia, dan 17 diantaranya merupakan spesies endemis. Yang kedua adalah hewan bergantung. Di Papua banyak ditemukan hewan bergantung atau marsupialia, contohnya seperti kanguru. Ciri selanjutnya, tidak terdapat spesies kera. Spesies kera tidak ditemukan di daerah Australia, tetapi di Sulawesi ditemukan banyak hewan endemis, misalnya primata primitif Tarsius rectum, musang, babi rusa, anoa, maleo, dan beberapa jenis kupu-kupu. Selanjutnya adalah jenis burung. Jenis burung berwarna indah dan beragam. Papua memiliki koleksi burung terbanyak dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia, kira-kira 350 jenis, dan setengah diantaranya merupakan spesies jenis, misalnya burung cendrawasih. Flora yang ada di zona Australia memiliki kemiripan dengan flora di benua Australia. Hutan-hutan di Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya memiliki corak hutan hujan tropis tipe Australia Utara dengan ciri-ciri sangat lebat dan selalu hijau sepanjang tahun. Beberapa jenis kayu yang punya nilai ekonomis tinggi tumbuh dengan baik, seperti kayu besi, cemara, kebel hitam, kenari hitam, dan kayu berbau. Indonesia memiliki banyak sekali hewan dan tumbuhan endemis sehingga tergolong negara yang memiliki tingkat endemisme tinggi di dunia. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat siamang, bunga bangkai, bunga Rafflesia arnoldii, dan orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli. Selain di Sumatera, orangutan juga terlihat, yaitu orangutan Kalimantan. Hewan endemis di Jawa antara lain adalah macan tutul, badak bercula satu, dan banteng. Jenis endemis di Kalimantan contohnya adalah bekantan, burung rangkong, dan anggrek hitam. Anoa, babi rusa, burung maleo, dan kanberoni merupakan beberapa contoh jenis endemis di Pulau Sulawesi. Di wilayah Nusa Tenggara terdapat kayu cendana, dan di Pulau Komodo terdapat komodo. Adapun di Papua terdapat tanaman patoa, sagu, dan burung cendrawasih. Sekian pembahasan kita kali ini tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kali ini tentang Oke, ya, itu pembahasan terkait dengan penguatan yang ada di
dalam buku paket. Sebetulnya di buku paket sudah ada, anak-anak. Ya. Jadi materi yang ada itu sudah ada dalam buku paket kita. Jadi sudah ada dalam buku paket terkait dengan keanekaragaman. Nah, setelah kita mempelajari video barusan, sekarang kita kuatkan dengan tugas masing-masing. Ya. Jadi kelompok ini membuat pertanyaan sebanyak mungkin. Ya, buat pertanyaan sebanyak mungkin di kertas satu lembar. Ya, buat pertanyaan sebanyak mungkin. Satu orang berapa pertanyaan? 5 sumber 5? 3. Nah, 3 aja dah. Jadi ini kelompok ini membuat pertanyaan buat 3 pertanyaan berbeda. Tidak boleh sama. Ini dan ini sama, tidak boleh. Harus berbeda. Ini adalah tim ahli. Ya, tim ahli ini yang akan menjawab seputar pertanyaan dari teman-teman nanti. Seperti itu. Ini juga menjadi tim ahli tapi melalui gambar yang kamu buat. Seperti itu. Nanti kita akan berkesimpulan bersama-sama. Gambarmu kita taruh di situ. Hasil-hasil karya kalian akan kita taruh di depan. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan dengan tugasnya? Oke, sekali lagi. Kelompok ini silakan membuat pertanyaan minimal 3. Pak, boleh dari video tadi? Boleh. Pak, boleh dari buku? Boleh. Pokoknya 3 pertanyaan. Ingat kalimat tanya itu apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Seperti itu. Ini tim ahli, kamu banyak belajar. Silakan sharing dengan 4 orang, boleh 2 orang, boleh sharing, menyiapkan semua materi yang akan dikuasai yang akan disampaikan oleh teman lain. Ini silakan membuat gambar tentang keanekaragaman flora atau fauna. Yang itu nanti akan menjadi bahan untuk teman-temannya yang lain. Sudah ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan silakan dilaksanakan. Ayo, biar fokus aja, saya kasih waktu durasi waktu. 15 menit sudah selesai. Ayo. Ini pakai kertas ini aja. Mana tadi yang bertugas membuat gambar? Tadi yang mudah, tadi yang kira-kira mampu membuat. Buat 3 pertanyaan. Kalau dengan video, macet dulu aja.
Iki, yo, mane, Kalau di buku paket ya, di TLS kan juga ada yang 19. Mulai dari Jangan apa kalau lagi nggak? Jangan lagi. Ya, kata-kata itu tidak boleh siapa, kapan, yang mana. Kata-kata itu diawali dari kapan, apa, mengapa, siapa, di mana. Berapa boleh. Kata-katanya itu boleh apa, di mana, mengapa, berapa, siapa. Ini semuanya kata-kata itu. Jadi kalau kamu balasannya lebih enak, awalnya dengan kata-kata itu. Apa, kapan, berapa, di mana, siapa.
Masih ada waktu 4 menit. Tidak terasa ya waktunya ya? Iya. Tapi kalau menunggu maghrib kok terasa sekali ya? Iya. Salah, ini yang penting. Sudah bawelkan. Bawelkan. Sudah dikeluarkan.
Terus paling saya ini Sudah berapa pertanyaan? Dua kan? Ini pertanyaan lagi. Pak dikasih hiasan nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti malam tambah seru, temennya yang masak tambah seru. Bukan saya Pak. Cuma loh berapa? Wah, Apa itu? ini boleh nggak? Ini nyoba di sini main. Ayo pun. Oke, dah. Waktunya selesai. Dah. Ya, siap-siap tim ahli boleh berkelompok seperti itu. Nanti kamu akan menjawab pertanyaan dari teman-temanmu, yang lain membetulkan dan membenarkan. Dah. Ya. Oke, dah, dengarkan. Proses selanjutnya. Kalau kau suka hati tepuk meja, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati, ayo kita belajar. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati semuanya, kalau kau suka hati semuanya, kalau kau suka hati, ayo kita belajar. Kalau kau suka hati, bilang bisa. Bisa. Oke, pulpen ditaruh, pensil ditaruh. Prosesnya sudah selesai.
sudah selesai dan sebagainya. Oke, dah, dengarkan. Anda tim ahli siap-siap, ya. Anda tim diskusi siap-siap. Anda tim penggambar siap-siap. Dah, dengarkan. Ya, oke. Sekarang dengarkan. Salah satu temanmu dari sebelah sini akan menunjukkan gambarnya dan akan bercerita itu gambar apa. Dah, ya. Ya, perhatikan. Sekali lagi dengarkan lainnya. Salah satu dari temanmu di sini, dia akan menunjukkan gambar hasil pekerjaannya. Tidak perlu bagus, yang jelas namanya. Seperti itu, yang jelas namanya. Manusia itu tidak perlu namanya indah, tapi yang jelas orangnya yang harus baik. Dan dengarkan, salah satu temanmu akan menunjukkan kelompok yang lain mengomentari. Dan yang saya tunjuk berdiri, contoh ya, contoh. Jadi yang saya tunjuk Alvaro berdiri. Saya gambar hewan badak bercula 1 seandainya. Nah, Alvaro mengatakan seperti itu. Kemudian kelompok lain menanggapi, oh itu berasal dari sini, oh itu bertipe apa, seperti itu. Ya, yang lain boleh jawab, boleh. Ini juga boleh karena kenapa? Kamu yang sudah baca materi dan pertanyaan, ini tim ahli yang dilengkapi. Oke, nanti maksudnya ya. Oke, ya coba contoh satu pertanyaan. Saya awali dari Bila. Silakan berdiri, ceritakan pada temanmu ini gambar apa. Ini. Kamu tunjukkan gambarnya ke temanmu. Nah, kamu ngomong. Ini gambar apa? Nah itu kamu ngomong, teman-teman ini gambarku beruang madu. Kan dia gitu. Ya. Nah, ada apa-apa weh? Coba dari Candy, kayaknya Candy sudah siap ini. Lainnya matikan. Ya, Candy tunjukkan kepada teman-temanmu. Silakan ngomong. Gambarnya ditunjukkan kepada teman-teman. Ya, gambar Anoa. Candy gambar Anoa. Buat tim ini, buat tim ahli ini ada yang mau berkomentar gimana Anoa itu? Anoa berasal dari fauna Indonesia Tengah. Apa Indonesia Tengah namanya? Australia. Nah, seperti itu. Oke, mantap. Berikutnya, coba satu pertanyaan dibaca punyanya Faris. Teman muda dengar. Apa saja Muhammadiyah bagian Biarkan temanmu berbicara aja. Apa saja? Apa saja fauna? Mamalia fauna Indonesia bagian timur. Sebelum masuk pada jawaban, mamalia itu apa anak? Hewan menyusui. Ciri khasnya punya daun telinga. Ya, ciri khasnya daun telinga dan menyusui. Ya, ada pertanyaan dari temanmu. Apa saja contoh mamalia fauna yang berasal dari Indonesia Timur? Kuskus, waladu, walabi, landak. Mana tidak ada? Ada api. Ya, kuskus, walabi. Ya, kuskus itu mamalia. Tahu kuskus tadi? Tahu. Tahu walabi tadi? Tahu. Punya daun telinga. Nah, paling gampang mencermatinya itu. Jadi lihat punya daun telinga atau tidak. Kalau ada daun telinga berarti jelas mamalia. Seperti itu. Kenapa? Ayam punya telinga tidak? Punya. Ada lubangnya di sini, punya telinga itu. Tapi dia tidak punya daun telinga. Daun telinga itu berarti yang ini. Makanya ayam itu tidak termasuk dalam mamalia. Karena dia punya daun telinga itu paling gampang. Gitu. Ya, oke. Mantap. Sekarang gambar berikutnya. Punyanya Raga. Berdiri kan tunjukkan gambar apa tunjukkan pada temanmu. Dengarkan. Ayo mati. Saya menggambar walabi. Ada yang mau menanggapi orang sini? Bapak sini. Gambar walabi. Ada yang buat soal tentang walabi? Ada yang buat soal tentang walabi? Tidak ada?
Ayo tim Ali, gimana tentang walabi? Walabi. Walabi berasal dari Indonesia Timur. Berarti ikut kawanan mana? Austrialis. Oke, mantap. Ya, mempercepat waktu. Sekarang dengarkan. Sekarang berdiri dulu. Sini maju ke depan. Ya, ke depan. Nah, ya. Sekarang yang nunjuk tim ahli yang sana. Ya, kamu. Ini kan. Ceritakan gambar apa? Gambar apa itu kakak tua? Burung. Gambar burung kakak tua. Ya, siapa yang mau naruh ini ke peta itu? Burung kakak tua letaknya di mana? Burung kakak tua letaknya. Fabian. Ya, Fabian dulu kasihkan bagian suruh tempel. Hei, lainnya cermati juga. Betul. Burung kakak tua. Kira-kira ada di wilayah mana? Burung kakak tua kira-kira ada di wilayah mana? Ya Bapak, ada mana dulu? Sebutkan itu. Bapak, menurut Fabian, burung kakak tua itu ada di Papua, Irian Jaya. Benar atau salah? Oke, mantap. Terima kasih. Lanjut, gambarnya baru. Ayo, sini dulu. Ini bagus gambarnya ini biasanya. Ayo ke sana. Tunjukkan, kamu gambar apa? Gambar burung cendrawasih. Siapa yang mau nempel? Gantian, jangan sering gantian. Siapa yang mau nempel burung cendrawasih? Siapa? Naira, kasihkan Naira. Burung cendrawasih. Tadi kamu mati benar. Ya, silakan taruh. Jadi ya, perhatikan bersama-sama. Kira-kira Naira burung cendrawasih berada di wilayah mana? Sama ada di Papua. Benar atau salah? Betul? Oke, 2 kali tepuk meja. Oke, ya berikutnya. Berikutnya gambarnya Richard. Ya, Cat, kopinya taruh Cat. Ya. Perhatikan. Promo sini, saya ingin duduk promo itu. Ayo sana ke mana? Ya, silakan ngomong. Saya menggambar kuskus, ya. Jadi ini menggambar kuskus, Rizal menggambar kuskus. Ada yang tahu? Siapa mau maju gambar? Kuskus. Medan, Amrum, Abida. Ayo, ada belum ini? Kuskus. Atau temanmu sini mungkin ada yang bantu di mana kuskus? Ayo sini, ini. Gambar kuskus. Gambar kuskus sedang naik pohon kelapa ini. Ya, sedang naik pohon kelapa ini. Seperti itu. Nah, Sal, benar atau salah? Cermati Sal, di mana gambar kuskus? Kuskus, kuskus sama ada di Papua, benar? Oke, terima kasih. Gambarnya apa di Papua semua ini? Ya, seperti itu. Ya. Karena memang gambar di Papua itu, ya, gambar di Papua itu, ya, hewan yang ada di Papua itu eksotis, katanya itu eksotis. Ada beruang yang punya berkantong, beruang berkantong, katanya gitu. Mirip dengan kanguru. Seperti itu, ya. Kanguru hanya di Australia, tapi di Papua juga ada. Oke, sudah. Yuk, sekarang kita berkesimpulan bersama-sama. Ya, yuk berkesimpulan bersama-sama. Yang pertama, kesimpulan yang pertama apa? Ada yang mau menyampaikan? Nanti saya kuatkan. Sudah, gambarnya selesai. Berdasarkan gambar, kira-kira apa? Tuh, berdasarkan gambar di atas, kira-kira kesimpulan pertama apa? Hewan dan tumbuhan di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, ya. Yang pertama yang ada di wilayah ini apa namanya, anak-anak? Tipenya Asiatis karena dekat dengan benua Asia. Jadi anak-anak semua gambar di sini, semua hewan di sini mirip sekali dengan yang ada di Asia.
Lalu sebelah timur, nah ini mulai dari Sulawesi tadi itu kan, dari Sulawesi sampai Papua, mirip dengan yang ada di saya disebut dengan tipe. Nah, di antara Asia dan Australia ada tipe asli Indonesia, namanya tipe. Dikatakan asli karena itu hanya ada di Indonesia. Bisa juga menggabungkan dari dua yang ada di Asia maupun di Australia. Oke, itu pelajaran hari ini. Ya, untuk lebih menguatkan, ya kerjakan di rumah. Ya, kerjakan di rumah nanti. Oh, nanti tugasnya saya kirim aja lewat grup WA. Ya, tentunya seperti apa nanti kirim aja. Seperti itu. Oke dah, itu pertemuan hari ini. Ya, terima kasih untuk belajar hari ini. Sekali lagi tetap semangat. Apapun kondisimu, lapar, ngantuk, atur jadwalnya, atur kesehatannya. Seperti itu. Kalau waktunya makan ya makan, waktunya istirahat, waktunya bermain ya juga bermain. Tapi waktunya sholat, waktunya ibadah juga laksanakan sholat dan beribadah. Oke, itu kegiatan hari ini. Ya, kita aja membaca hamdalah bersama-sama. Aku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan bukunya dulu. Tuh, di stop baru. Oh,